Halo anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang keliling bangun datar. Nah, kita akan membahas tentang keliling persegi panjang, dan segitiga. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu keliling bangun datar. Keliling bangun datar adalah jumlah seluruh sisi-sisi pada bangun datar tersebut. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang keliling bangun datar persegi dulu. Kita harus tahu dulu rumusnya. Nah, seperti ini. Misalkan keliling persegi adalah K, disebutnya K ya untuk keliling, dan sisi persegi adalah S. Maka, keliling persegi dapat dihitung dengan cara berikut. Ini ada dua cara. Cara yang pertama, itu S ditambah S ditambah S ditambah S. Karena persegi kan ada 4 sisinya ya, jadi S-nya ada 4. Kemudian cara yang kedua, itu dikalikan. 4 dikali S. 4 itu dari seluruh sisi persegi kan ada 4. Dikali S, sisinya berapa nilainya. Nah, yang kedua, untuk menentukan panjang sisi persegi yang diketahui kelilingnya adalah membagi keliling tersebut dengan 4. Nah, kalau yang ditanyakannya sisi, berarti keliling dibagi 4. Yang ini, untuk menentukan keliling dari gabungan 2 atau lebih, persegi adalah menjumlahkan panjang sisi ke terluarnya. Misalkan, ini keliling ya, terluar berarti yang ada di luar-luar sini saja. Yang di tengah sini tidak usah. S ditambah S ditambah S ditambah S ditambah S ditambah S. S-nya itu ada 6 ya. Berarti kita tulis di sini 6 dikali sisi nilainya berapa. Nah, 6 itu dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita akan mengamati. Berikut ini penjelasan lebih rinci dari bacaan di atas. Pada pengamatan jadwal pelajaran berbentuk persegi. Nah, ini jadwal pelajaran berbentuk persegi ya. Meli memotong pita dengan panjang 30 cm dan menempelkannya pada sisi persegi yang pertama. Kemudian, ia memotong lagi dengan panjang yang sama dan ditempelkan pada sisi yang lain, hingga keempat sisinya penuh dengan pita. Meli menjumlahkan semua pita yang telah dipotong. Nah, panjang pita Meli adalah, kan sisinya adalah 30 ya. Berarti karena persegi itu ada 4 sisinya, kita jumlahkan 30 ditambah 30 tambah 30 tambah 30 ya. Itu dari sini. 1, 2, 3, 4. Sama dengan 120. Maka panjang pita Meli 120 cm dan panjang pita Edo 120 cm. Edo menghitung panjang pita dengan cara yang berbeda. Sebetulnya sama ya, ujung-ujungnya 120. Akan tetapi caranya saja yang berbeda. Kalau Meli itu dijumlah, kalau Edo dikali. 4 ini, itu dari sisi persegi itu ada 4 dikali panjang sisinya 30. Jadi 4 kali 30 sama dengan 120. Ternyata hasil keduanya sama, maka pita yang dibutuhkan adalah 120 cm. Oke, contoh 4.4 kita akan bahas ya. Tentukan keliling persegi pada gambar di bawah. Nah, ini adalah gambar persegi mempunyai panjang sisinya 16. Nah, kalau persegi otomatis panjang sisinya kan sama. Berarti sisi sebelah sini, di sini dan di sini 16 juga. Penyelesaiannya, kita memakai rumus yang simpel saja ya, yang perkalian. Jadi kelilingnya sama dengan 4 kali S rumusnya ya. Jadi 4 itu kita turunkan ke bawah sini, kali S-nya 16. 16 itu adalah dari sini, panjang sisinya. 4 dikali 16 sama dengan 64. Jadi, keliling persegi adalah 64 cm. Selanjutnya, contoh 4.5.
kita akan menentukan panjang sisi persegi pada gambar di bawah ini. Jadi, kelilingnya sudah diketahui, 196 cm. Yang perlu kita cari adalah sisinya, panjang sisi persegi ini. Penyelesaiannya dengan rumus S sama dengan K dibagi 4. Nah, berarti K kelilingnya tadi 196 ya, dibagi 4, banyaknya sisi. Sama dengan 196 dibagi 4 adalah 49. Jadi, panjang sisi persegi adalah 49 cm. Selanjutnya contoh 4.6. Benny mempunyai 2 buah persegi yang diberi nama persegi X. Yang ini persegi X dan persegi Y. Mempunyai panjang sisi 15 cm, sedangkan panjang sisi persegi Y 4 cm lebih panjang dari persegi X. Berapakah selisih keliling persegi Benny? Oke, penyelesaiannya seperti ini. Kita harus tahu dulu keliling persegi X-nya. Keliling persegi X, di sini kan ada 4 ya sisinya. Rumusnya kan 4 kali S. Jadi 4 dikali 15 ya. Sisi dari persegi yang X ini adalah 15. 4 kali 15 sama dengan 60. Kemudian kita harus cari tahu dulu panjang sisi Y-nya. Persegi Y. Nah, kan kita belum tahu panjang persegi Y ini. Berarti 15 jumlah awal ditambah 4. 4 itu karena persegi itu 4 cm lebih panjang. Kalau lebih panjang berarti dijumlah. Berarti 15 tambah 4 sama dengan 19. Nah, baru kita mengetahui keliling perseginya. 4 kali S ya rumusnya, rumus keliling. Jadi 4 dikali S-nya 19. Sama dengan 76. Jadi selisih keliling kedua persegi itu rumusnya. Jadi angka yang lebih besar dikurangi angka yang kecil. Persegi Y dikurangi persegi X. 76 dikurangi 60 sama dengan 16. Jadi selisih keliling persegi Benny adalah 16 cm. Baiklah, sekarang kita mencoba nomor 1 ya. Menentukan keliling persegi berikut. Oke, yang A dulu. Kita harus selalu mengingat rumusnya untuk menentukan keliling dalam persegi. Ini rumusnya. Oke, yang A, cara pertama, kita akan menentukan keliling. Nah, ini kan cara yang pertama, berarti kita pakai yang dijumlah. S tambah S tambah S tambah S. Sama dengan 13, tambah 13, tambah 13, tambah 13 ya. Sama dengan 52 cm. Cara yang kedua itu dikali, yaitu K sama dengan 4 kali S. Sama dengan 4 dikali S-nya kan sisinya 13. Jadi 4 kali 13 cm sama dengan 52 cm. Selanjutnya yang B. Nah, kita sudah ketahui bahwa sisinya adalah 21 cm. Berarti rumusnya kita pakai yang perkalian aja ya langsung. 4 dikali S sama dengan 4 dikali 21 cm sama dengan 84 cm. Kemudian yang C, rumus kelilingnya kita pakai yang perkalian saja, yaitu 4 kali S sama dengan 4 dikali 43 cm sama dengan 172 cm. Oke, nomor 2, tentukan panjang sisi persegi di bawah ini. Kalau sebelumnya itu menentukan keliling, sekarang menentukan sisi atau panjang sisinya. Jangan lupa ini rumusnya ya. Kalau menentukan sisi berarti S sama dengan K dibagi 4. Yang pertama dulu yang A. Kelilingnya yang kita ketahui adalah 72 cm. Rumus panjang sisi adalah K dibagi 4. Nah, jadi S sama dengan K. Kelilingnya kan 72 dibagi 4. S sama dengan 72 cm dibagi 4 adalah 18 cm.
Yang B, caranya sama ya. Kelilingnya 164 cm. Kemudian rumusnya ini. Nah, kita turunkan ke bawah. 164 ya kelilingnya. Dibagi 4. Hasilnya adalah 41 cm. Nah, yang C, kelilingnya kita ketahui adalah 328 cm. Nah, kita turunkan ke bawah rumusnya, ini ya. Kemudian turunkan lagi ke bawah, S sama dengan kelilingnya 328 cm dibagi 4 adalah 82 cm. Nomor 3, diketahui suatu persegi ABCD, nah ini ABCD, dengan panjang AB itu adalah 12 cm. Nah, kemudian pertanyaannya yang A, panjang sisi BC, CD, dan AD. Nah, di sini panjang sisi BC adalah 12 cm. Kenapa 12 cm? Karena jika persegi panjang sisinya sama ya. Kemudian panjang sisi CD adalah 12 cm. Yang CD ya, yang ini. Kemudian panjang sisi AD. AD itu sama 12 cm juga. Untuk yang B, keliling persegi ABCD. Berarti keliling dari persegi ini. ABCD adalah berarti memakai rumus keliling. Yaitu K sama dengan 4 kali S, yaitu 4 kali 12 cm, sama dengan 48 cm. Untuk nomor 4, pertanyaannya, soalnya adalah, jika persegi A mempunyai panjang sisi 23 cm, nah ini ya, persegi A, kemudian sedangkan panjang sisi persegi B 7 cm lebih pendek dari persegi A. Berapakah selisih keliling persegi panjang A dan B? Nah, jika di sini lebih pendek, berarti pengurangan ya. Oke, penyelesaiannya adalah kita harus tahu dulu keliling persegi A-nya. Keliling persegi A yaitu berarti memakai rumus keliling 4 kali S. Sama dengan 4 dikali S-nya sisinya 23 cm sama dengan 92 cm. Nah, kita sudah tahu nih, keliling persegi A itu 92 cm. Kemudian, keliling persegi B-nya. Nah, kita kan tidak tahu sisi persegi B-nya berapa, ya kan? Berarti kita harus mencari tahu terlebih dahulu sisi dari persegi B. Panjangnya berapa? Nah, panjang sisi persegi B sama dengan 23 dikurangi 7. Nah, 23 ini adalah panjang sisi dari persegi A. Kemudian dikurangi 7. Dikurangi karena kan tadi lebih pendek ya, 7 cm lebih pendek. Berarti 23 dikurangi 7 sama dengan 16 cm. Oke, berarti panjang sisi dari persegi B adalah 16 cm. Setelah itu kita mencari tahu keliling dari persegi B. Keliling persegi B yaitu K sama dengan 4 kali S, K sama dengan 4 kali 16 ya sisinya tadi. Lalu hasilnya adalah 64 cm. Nah, di sini pertanyaannya berapakah selisih keliling persegi A dan B? Selisih kedua persegi adalah keliling persegi A dikurangi keliling persegi B, yaitu 92 cm dikurangi 64 cm. Jadi nilai yang tertinggi dulu ya, dikurangi nilai yang terendah, adalah 28 cm. Jadi, selisih keliling persegi B ini adalah 28 cm. Oke, nomor 5. Diketahui keliling persegi yang dibentuk oleh 4 batang korek api adalah 20 cm. Nah, ini 4 batang korek api, kita lihat yang sebelahnya dulu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita cari yang A dulu, panjang batang korek api.
Panjang berarti kan panjang sisi ya. Sisi-sisinya itu belum kita ketahui. Kita hanya mengetahui kelilingnya saja adalah 20. Berarti rumus sisi sama dengan K dibagi 4. Keliling dibagi 4 jadi 20 cm dibagi 4 sama dengan 5. Oke, berarti sisinya adalah 5 dari setiap batang korek api. Yang B, keliling gambar. Nah, keliling gambar di bawah ini. Nah, keliling di bawah ini itu adalah 2 gabungan persegi atau gabungan dari 4 korek api. Yang satu dan yang kedua. Sebelumnya kita harus tahu dulu, berarti sisinya sama ya. 5 cm panjang sisinya. Nah, untuk yang di tengah sini tidak kita hitung karena kita mencari kelilingnya atau sisinya saja. Cara yang pertama adalah dijumlah. Seperti biasa kita harus tahu dulu berapa jumlah sisinya di sini. Hitung ya sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis di sini 6 dikali 5 cm. Sama dengan 30 cm. Cara yang kedua adalah rumusnya 2 dikali buka kurung P ditambah L. Panjang tambah lebar. Kita harus tahu dulu panjang itu yang sebelah sini, lebar itu yang sebelah sini. Nah, kemudian diturunkan 2 dikali 10 cm. Nah, kenapa 10 cm panjangnya? Kita lihat di sini. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, ini kan ada atas dan bawah. Jadi, tidak usah dijumlahkan semuanya, akan tetapi perwakilannya saja, ya. Kemudian yang 5 cm itu dari sini. Kan ada kanan dan kiri, kita ambil salah satunya saja. Kemudian, K sama dengan 2, 10 tambah 5 adalah 15 cm. Jadi, keliling gambar di sini adalah sama dengan 30 cm. Nomor terakhir, nomor 6. Di sekeliling taman berbentuk persegi akan ditanami pohon pinus dengan jarak antar pohon 4 meter. Nah, jaraknya 4 ya, 4 meter. Jika panjang sisi taman adalah 60 meter, berapakah pohon pinus yang dibutuhkan? Di sini kan panjang sisinya adalah 60, ya. Jadi, kalau persegi, otomatis setiap panjang sisinya adalah sama. 60, 60, 60, 60. Kemudian yang ditanyakan berapakah pohon pinus yang dibutuhkan. Kita harus tahu dulu keliling dari taman ini. Jadi rumusnya 4 kali S. 4 dikali sisinya adalah 60 meter. Jadi keliling tamannya adalah 240 meter. Kita baru mengetahui kelilingnya saja. Jadi kita akan mengetahui berapa banyak pohon pinus. Nah, di sini kan anggap saja di sini adalah pohon pinusnya yang berjarak 4 ya, 4 meter. Nah, dan seterusnya. Dan seterusnya sampai sini. Jadi, rumusnya adalah keliling taman dibagi jarak antar pohon. Nah, 240 meter keliling taman ini dibagi jaraknya adalah 4 meter. 240 dibagi 4 adalah 60. Jadi, pohon pinus yang dibutuhkan adalah 60 pohon pinus. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami.